Sesuai request kalian, gue baru aja nonton anime Deadmon Dead Play sampai episode 4 dan gue bakal ngejelasin pendapat gue soal anime yang satu ini. Jujur, tidak banyak yang bisa gue jelasin mengenai anime ini, kecuali sedikit keresahan yang akan gue jelaskan nanti. So, mari kita bahas sebentar aja. Deadmon Dead Play, simpelnya ini adalah anime baku hantam bunuh-bunuhan dengan premis yang cukup unik, yaitu MC-nya berasal dari isekai. Dan lebih parahnya lagi, MC kita dulunya adalah makhluk yang dianggap sebagai monster di dunia tersebut. Nah jujur ya, gue udah gak begitu suka ngikutin cerita seperti ini. Cerita yang isinya ada banyak karakter keren dan mereka semua saling berkonflik. Kalau gue yang dulu mungkin bakalan suka banget, tapi gue yang sekarang sudah tidak terlalu suka cerita beginian. Nah, terlepas dari masalah selera gua, setelah gua nonton, gua sih tidak menemukan satupun hal yang bisa gua sebut jelek dari anime ini. Semua karakternya menarik dengan ciri khasnya masing-masing, apalagi karakternya Misaki yang sifatnya unik banget. Nah, buat yang nggak tahu, orang yang ngebuat cerita ini adalah orang yang juga ngebuat cerita di anime Durarara, yaitu Ryogo Narita. Makanya jangan heran kenapa karakter-karakter di anime ini mempunyai sifat yang unik. Tapi daripada Durarara, gua justru lebih seperti lagi ngelihat campuran antara Tokyo Ghoul dengan Strike the Blood. Buat gua, feel Tokyo Ghoul-nya sangat terasa ketika kita diperkenalkan karakter polisi kuat yang memburu penjahat dengan kekuatan super. Rasanya gue seperti lagi ngeliat karakter polisi di Tokyo Ghoul, walaupun memang ceritanya tidak sesadis di Tokyo Ghoul. Setidaknya sampai di episode 4 kemarin. Sedangkan feel Strike the Blood-nya sangat terasa dari jenis gambarnya. Setelah nonton sampai episode 4, gue merasa tidak asing dengan jenis gambar seperti ini. Dan anime pertama yang lewat di kepala gue adalah Strike the Blood. Apalagi animenya juga suka nampilin scene ecchi, meskipun tidak sebanyak dan separah di Strike the Blood. Kalau secara keseluruhan, gambarnya udah bagus dan sama sekali tidak akan gue sebut jelek. Scene actionnya juga bagus dan enak untuk dilihat, apalagi di bagian awal ketika si MC ngelawan pahlawan. Kelihatan banget kalau anime ini memang niat ngebuat scene pertarungannya. Padahal anime ini dibuat dengan studio yang sama dengan anime Ningen Fushin, yaitu Geek Toys. Anime yang sempat kena roasting habis-habisan karena nampilin scene turun dari tangga yang kelihatan jelek. Komedinya juga ngena buat gua, dan pengalaman menonton anime ini semakin asik berkat sifat CMC yang agak polos dan sedikit malas tahu. Animenya juga lumayan ringan untuk diikuti berkat penggambaran karakternya yang terkadang dibuat imut dan bantuan dari musik yang tidak selalu serius. Gua juga suka dengan cara mereka memperkenalkan para penjahat super lain selain MC kita, dan hal ini berhasil ngebuat gua penasaran kira-kira apa saja kekuatan dari para penjahat itu. Apakah mereka se-OP MC kita atau ternyata cuma kroco doang? Tapi terlepas dari semua yang bagus di anime ini, ada satu hal yang gue khawatirkan dari tipe cerita semacam ini. Dan hal tersebut bisa ngebuat gue jadi nggak suka dengan anime ini, yaitu MC yang ngebadut. By the way, gue nggak baca versi manganya. Nah, ketika episode satunya baru aja rilis, gue sempat ngomong di live kalau tipe cerita seperti ini punya satu kelemahan, yaitu MC-nya yang terlalu OP sehingga harus kena nerf agar bisa setara dengan karakter yang lain. Nah, biasanya karakter OP seperti ini bakalan di-nerf dengan cara ngebuat karakter itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan dia bakalan jadi bawahan orang lain. Setelah jadi bawahan, karakter itu bakalan diperlakukan seperti babu yang mau-mau aja disuruh dan dimanipulasi oleh orang lain. Semua itu untuk membatasi pergerakan karakter tersebut, sehingga karakter itu tidak bisa semena-mena dengan kekuatannya. Dan ternyata, kekhawatiran gue terbukti benar, karena setelah gue lanjut nonton episode 2-nya, ternyata MC kita langsung diajak bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh karakter bernama Kuraki Lisa. Lalu di episode 3, Lisa sendiri yang ngomong kalau dia memang ingin memanfaatkan MC kita. Nah, apa yang ngebuat gue nggak suka dengan plot seperti ini? Karena plot beginian mengingatkan gue dengan hubungan antara Bam dan juga Rachel dari manhwa Tower of God. Kalian yang ngikutin channel ini pasti tahu betapa tidak sukanya gua dengan karakter semacam Rachel. Karakter yang tidak punya kekuatan apa-apa, tapi entah kenapa bisa dengan gampang memanipulasi si MC yang diceritakan kuat banget. Dan yang lebih ngeselin, MC-nya mau-mau aja dimanipulasi sama orang yang padahal bisa dia bunuh hanya dengan sekali tempeleng. Nah, gua berharap semoga MC di Deadmon Dead Play tidak berakhir sebagai badut, seperti Bam di awal-awal cerita Tower of God. Apalagi MC di anime ini kan bisa dibilang lumayan polos, karena dia aslinya memang polos ketika masih di isekai. Dan sifat polos itu semakin diperparah ketika MC kita terkirim ke Jepang. Sebagai orang yang polos dan gak tahu apa-apa tentang dunia baru, tentu adalah makanan empuk bagi karakter yang jago banget memanipulasi orang lain seperti karakternya Lisa. Kita lihat saja nanti nih, kalau saja ujung-ujungnya MC kita cuma jadi badutnya Lisa, gue sih bakalan ngasih peringkat yang rendah untuk anime ini. Palingan bakalan gue taruh di bawahnya Raeliana, yaitu di bawah peringkat ke-7. Setidak suka itu gue dengan plot seperti ini.
Tapi kalau sampai akhir animenya nggak mengarah ke sana, gue sih mungkin akan tetap naruh anime ini di peringkat 5 besar di list anime Isekai Spring 2023 nanti. Kita lihat saja nanti nih, kira-kira akan dibawa kemana cerita anime ini. Sebagai orang yang nggak baca manga, gue sih lumayan tertarik untuk ngikutin anime ini sampai habis. Meskipun memang untuk saat ini, gue nggak begitu suka dengan cerita beginian. Nah itu tadi pendapat gue setelah nonton 4 episode pertama anime Reverse Isekai Deadmon Deadplay Part 1. Ya benar, anime ini bakalan punya 2 part, dan part 2-nya kalau nggak salah bakalan rilis di akhir tahun nanti. Gimana pendapat kalian soal anime ini? Coba komen di bawah. Apakah kalian suka dengan cerita seperti ini, atau kalian justru bosan ngikutin anime beginian? Komen aja di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.